Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rehan Putri dengan NPM 21101030100007. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang peristiwa penculikan aktivis tahun 97 sampai dengan 98 ini, di mana peristiwa tersebut merupakan penghilangan orang secara paksa, atau dapat kita katakan itu sebagai penculikan para aktivis terhadap pro demokrasi yang berlangsung itu menjelangnya pemilu tahun 1997 dan sidang umumnya MPR pada tahun 1998. Nah, pada saat penculikan ini berlangsung, ada 3 tahap dalam penculikan tersebut. Yang pertama itu dalam pemilu 1997, yang kedua itu pada periodenya pengunduran diri Soeharto, yang ketiga itu pada saat sidang MPR tahun 1998. Nah, pada bulan Mei tahun 98, 9 di antara mereka yang diculik itu pada periode yang kedua ada 2 orang yang dilepaskan, sehingga beberapa di antara mereka itu berani berbicara secara terbuka tentang pengalaman mereka. Tapi pada periode pertama dan ketiga tidak ada satupun dari mereka yang diculik itu muncul. Jadi tidak dilepaskan pada periode pertama dan ketiga itu. Nah, pada periode 1997 sampai dengan 1998, kontras atau dapat kita katakan lebih jelasnya itu Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mencatat terdapat 23 orang yang telah dihilangkan oleh alat-alat negara. Dari angka itu terdapat 1 orang yang ditemukan meninggal dan ada 9 orang yang dilepaskan dan 13 lainnya itu masih hilang hingga saat ini. Nah, selanjutnya, kasus ini diselidiki oleh Komisi Hak Asasi Manusia, lebih tepatnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan hasilnya itu sudah diserahkan ke Jaksa Agung pada tahun 2006. Tim penyelidikan Komnas HAM untuk kasus penghilangan orang secara paksa ini sudah bekerja pada saat tanggal 1 Oktober tahun 2005 hingga 30 Oktober tahun 2006. Nah, ada banyak korban atas penghilangan orang tersebut. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada 1 orang yang sudah terbunuh, 11 orang tersiksa, 12 orang dianiaya, dan 23 orang dihilangkan secara paksa. Dan 19 orang lagi dirampas kemerdekaan fisiknya itu secara sewenang-wenang. Selanjutnya itu Abdul Hakim Garuda Nusantara sebagai Ketua Komnas HAM pada tahun 2006 yang lalu mempersilahkan supaya hasil penyelidikan tersebut diperoleh mampu dilanjutkan oleh Kejaksaan Agung untuk membentuk tim penyidik karena telah diperoleh bukti awal yang cukup. Karena bukti tersebut sangat cukup, dapat disimpulkan bahwa terjadinya kejahatan ini mengarahkan kejahatan terhadap kemanusiaan dan itu melanggar hak asasi manusia. Seperti yang saya katakan tadi, bukti-bukti tersebut sangat cukup dan dapat disimpulkan bukti tersebut itu bukti awal yang mengakibatkan adanya pelanggaran HAM yang sangat berat dalam kasus penghilangan orang secara paksa itu pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Nah, mengapa itu bisa dikatakan kesimpulan? Karena itu didasari penyelidikan dan kesaksian 58 korban dan warga masyarakat sekitar dan 18 bagian dan purnawirawan Polri serta seorang purnawirawan TNI. Saya akan menjelaskan sedikit lagi tentang
tindakan yang diajukan oleh Komnas HAM pada tanggal 22 Desember 2006, di mana Komnas HAM itu meminta DPR agar mendesak Presiden untuk mengerahkan dan memobilisasikan semua aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus penculikan tersebut. Tak hanya itu, pada 7 Februari juga pada 2007, Ketua DPR Agung Laksono juga meminta Presiden Yudhoyono memerintahkan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh untuk melakukan penyelidikan berdasarkan temuan Komnas HAM untuk menyelesaikan kasus penculikan 13 aktivis tersebut. Saya jadi hanya memahami sampai di situ. Sekian, mohon maaf kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.